Lebaran sudah kita lewati. Di kebiasaan Lebaran pasti ada kegiatan yang namanya silaturahmi. Setiap silaturahmi pasti bertemu antara saudara ini banyak. Tapi kadang suka lupa sebutan kepada saudara-saudara kita. Nah, kita akan bahas sebutan nama-nama saudara dalam bahasa Sunda yang namanya pancakaki. Kalau pancakaki itu menurut para ahli adalah pernahna jelema ka jelema deui anu saturunan, yaitu dari orang ke orang yang mempunyai satu garis keturunan yang biasa disebut baraya atau dulur. Kita bahas apa aja, tapi sebelumnya di subscribe dulu ya. Subscribe dulu, di like juga, dan di share informasi ini. Oke, kita tonton aja ya. Tuh. Kalau ke atas itu ada namanya, dari berdasarkan garis keturunan ke atas itu ada bapak, ibu, nini, aki, buyut, bau, janggawareng, udeg-udeg, kakait siwur. Jadi ada 7 turunan dari kita itu ke atas, mulai dari ibu bapak, nini aki, uyut, bau, dan janggawareng. Ibu bapak itu udah pasti tahu namanya orang tua kita. Kalau nini aki itu ibunya dari bapak atau ibu kita, ibu atau bapaknya dari orang tua kita. Kalau uyut itu orang tuanya dari nenek atau kakek kita. Kalau bau itu orang tuanya dari buyut kita. Kalau janggawareng orang tuanya dari bau kita. Kalau udeg-udeg orang tuanya dari janggawareng. Kalau kakait siwur itu juga orang tuanya dari udeg-udeg. Jadi semuanya itu berurut ke atas. Nah, itu urutan ke atas ada sampai 7. Kalau yang mungkin punya urutan ke atasnya lagi, saya kurang tahu namanya, tapi kalau ada yang tahu silahkan di komentar ya. Kalau yang ke samping alias kagigir dalam bahasa Sundanya ada namanya ade, adi, lancek, amang, ua, bibi. Emang sama bibi mah sepasang, itu ada emang, ada bibi. Kalau ua mah nggak ada pasangannya, nggak ada ua jadi uwi, nggak ada. Tapi ua mah ua istri, bahkan ua pamegat. Ada juga nini tigigir, aki tigigir, emang tigigir, bibi tigigir, ua tigigir. Nah, itu kalau adik yaitu turun adik kita, anaknya orang tua yang lahir setelah kita. Kalau kakak atau lancet, anaknya orang tua yang lahir sebelum kita. Kalau emang atau bibi itu, kalau emang itu adiknya orang tua kita yang laki-laki. Kalau bibi adiknya orang tua kita yang perempuan. Kalau ua kakaknya orang tua kita yang laki-laki atau yang perempuan. Itu sama aja, namanya tetap ua. Kalau anaknya kakak kita itu kita sebutnya namanya alo atau keponakan. Nah, kalau kita kakaknya terus adik kita punya anak namanya suan. Sering banyak salah nyebutnya tetap keponakan, tapi sebenarnya namanya itu yang biasa disebut itu suan. Kalau ua tigigir, ake tigigir, ua tigigir atau amang tigigir itu, kalau ua itu berarti kakaknya adik kita, kakaknya nenek kita. Kalau bukan, kalau yang ke samping alias kagigir dalam bahasa Sundanya ada namanya ade, adi, lancek, amang, ua, bibi. Emang sama bibi mah sepasang, itu ada emang, ada bibi. Kalau ua mah nggak ada pasangannya, nggak ada ua jadi uwi, nggak ada. Tapi ua mah ua istri, bahkan ua pamegat. Ada juga nini tigigir, aki tigigir,
emang tigigir, bibi tigigir, uwa tigigir. Nah itu kalau adik itu turun adik kita, anaknya orang tua yang lahir setelah kita. Kalau kakak atau lanjut, anaknya orang tua yang lahir sebelum kita. Kalau emang atau bibi itu, kalau emang itu adiknya orang tua kita yang laki-laki. Kalau bibi adiknya orang tua kita yang perempuan. Kalau uwa kakaknya orang tua kita yang laki-laki atau yang perempuan. Itu sama aja, namanya tetap uwa. Kalau anaknya kakak kita itu kita sebutnya namanya alo atau keponakan. Nah kalau kita kakaknya terus adik kita punya anak namanya suan. Sering banyak salah nyebutnya tetap keponakan, tapi sebenarnya namanya itu yang biasa disebut itu suan. Kalau uwa tigigir, aki tigigir, uwa tigigir atau amang tigigir itu, kalau uwa itu berarti kakaknya adik kita, kakaknya nenek kita. Kalau bukan, uwa tigigir itu anaknya lanjut nini atau aki. Emang tigigir anaknya adik dari nini atau aki. Itu tadi mah lupa jadi baca dulu contekannya. Oke, jadi itu ya. Selanjutnya ada istilah-istilah lain. Oke, masih yang tadi masih ada yang ketinggalan. Kapi lanjut, kapi adi, adi misan, adi lanjut misan, dulur sabraina. Itu pasti sama. Itu biasanya anaknya kakak. Kalau yang kap lanjut anaknya kakak. Kalau anaknya amang atau bibi itu namanya kapi adi atau adi misan atau dulur sabraina. Nah ada juga istilah-istilah lain dalam silsilah kekeluargaan yang namanya istilah lain itu ada adi beteng. Adi beteng itu adi ipar. Kalau kita sih sekarang lebih populernya nyebutnya namanya adi ipar, tapi dalam bahasa Sunda ada istilahnya namanya adi beteng. Ada juga dahuan, itu kakak ipar namanya, tapi kita sering nyebutnya tetap aja ipar, mungkin karena sudah tidak populer ya. Kalau nanti ke kakak ipar itu nyebutnya dahuan. Ada juga induk tere, itu ibu tiri. Bapak tere, bapak tiri. Dulur pateterean itu saudara yang ketemu dari indung tere dan bapak tere yang ketemu. Nah itu saudaraan yang tidak seibu sebapak tapi kebawa karena hubungan pernikahan orang tua. Ada juga apa lagi ya, baraya. Nah kalau baraya itu masih saudara, jadi kalau nyebut kita masih saudara itu namanya baraya, mungkin masih punya garis keturunan. Kalau ada juga ke karuhun. Karuhun itu istilahnya sesepuh atau orang. Karuhun mah bukan sesepuh, karuhun mah orang tua kita yang sudah meninggal tapi sudah jauh gitu, mungkin di atas banget, namanya karuhun. Kalau sekarang suka di hal-hal mistis kan biasanya karuhun datang, tapi sebenarnya karuhun itu orang tua kita yang leluhur kita. Kalau karuhun, kalau baraya terus udah ya, baraya terus dulur udah, nanti saya cari lagi. Nah kalau dalam garis keturunan juga ada namanya istilahnya anak cikal. Anak cikal itu anak pang gedena, anak yang paling besar. Bungsu anak yang paling kecil. Pangais bungsu sebelum anak yang paling kecil itu namanya pangais bungsu. Panengah itu
anak yang di tengah, tapi itu biasanya untuk anak yang punya anaknya ganjil 3, 5, 7, karena ada di tengah-tengah. Ya, itu aja informasinya. Kalau ada tambahan, kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, mohon informasi dan mohon koreksi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.